Baik, selanjutnya kita bahas contoh soal departementalisasi BOP dengan penyelesaian metode aljabar atau alokasi aljabar. Masih soal yang sama dengan metode alokasi kontinu. Kita lihat yang mana lebih mudah kita selesaikan atau yang mana kalian lebih pilih gunakan dalam menyelesaikan sebuah soal pengalokasian untuk departementalisasi BOP. Seperti yang di materi, untuk menghitung dengan alokasi aljabar, kita harus buat persamaan matematisnya terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya sama ya, biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen pembantu dan departemen produksi tahun anggaran 2000 sekian. Departemen produksi terdiri A dan B 9 juta dan 15 juta, departemen pembantu X dan Y 3 juta dan 5 juta. Adapun proporsi jasa departemen pembantu yang dipakai departemen produksi, yaitu departemen A mengalokasikan ke departemen B 10%, ke departemen 1 65%, departemen 2 25%. Begitupun dengan departemen pembantu B mengalokasikan ke departemen A 20%, departemen 1 45%, ke departemen produksi B 35%. Yang diminta dalam soal ini adalah hitung BOP departemen produksi setelah mendapat alokasi dari departemen pembantu dengan metode aljabar. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita lihat berdasarkan rumus matematis atau rumus aljabarnya, metode aljabarnya. Nah, syaratnya adalah J atau departemen pembantu di sini ya, entah A atau B. Oke, saya ubah terlebih dahulu. X dan Y itu harus berdasarkan pada ini, dua hal ini. Ketika departemen pembantu Y mendapatkan alokasi dari departemen lain, maka rumus atau persamaan matematisnya adalah Y sama dengan jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi ditambah dengan alokasi dari departemen X. Begitupun Z ya, Z atau X lah. Nah, begitupun dengan departemen Z atau X, jumlah biaya departemen Z setelah menerima alokasi dari departemen Y. Nah, singkatnya kita buat. Ini kan khusus untuk departemen pembantu X. Kita buat persamaan matematisnya. Persamaannya adalah 3 juta sesuai dengan alokasi yang dianggarkan di awal, 3 juta ditambah dengan berapa yang didapat dari alokasi departemen pembantu Y berapa. Nah, di sini departemen X ini mendapat alokasi dari departemen pembantu Y 20%. Maka kita tambah 20% di sini. Nah, kalau 20% kita nominalkan menjadi 0,2 Y. Paham ya? 0,2 Y. Seperti itu. Nah, untuk Y-nya mendapat alokasi dari X itu, kita masukkan dulu nilai dari departemen Y dan kita tambah dengan alokasi yang diperoleh dari departemen X. Nah, ini kan 10%. Artinya kalau kita nominalkan 0,1 X. Nah, sampai sini saya harap bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya adalah kita selesaikan dua persamaan ini. Kita selesaikan sampai kita memperoleh nilai daripada X itu sendiri dan nilai daripada Y. Nah, langkah yang pertama kita bisa gunakan substitusi. Apakah menggunakan rumus penyelesaian Y dulu atau X. Nah, kita ikuti urutan saja ya berdasarkan dari ini, 2. Awalnya kan soalnya seperti ini. Maka saya buat dulu
X ini nah 0,2Y ini kita ganti dengan nilai persamaan yang ada di Y, yaitu 5 juta ditambah dengan 0,1X. Oke, 5 juta ditambah 0,1X. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk menyelesaikan. Nah, ini 0,2 kita kalikan ke dalam. 0,2 dikali dengan 5 juta berapa? Oke, 0,2 dikali dengan 5 juta. 1 juta rupiah. Selanjutnya kita kalikan lagi 0,2 ini dengan 0,1X. 0,2 dikali dengan 0,1X itu adalah 2 dikali 0,1 0,02X. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemindaharuasan dengan angka yang sama atau tipe nilai yang sama. Nah, ini kan ada X sebelah kanan, X sebelah kiri, dan X di sebelah kanan. Nah, yang perlu kita pindah ruaskan adalah nilai daripada 0,2X ini ke sebelah kiri. Ini ada nilai tambah ya di sini harusnya. Ya, artinya persamaan setelah kita pindah ruaskan adalah X dikurang. Kenapa dikurang? Karena darinya positif, nilai ini positif, pindah ruas sebelah kiri menjadi negatif. 0,02X. Selanjutnya kita tambah nilai angka yang sama ya. 3 juta ditambah dengan 1 juta. 4 juta. Nah, X dikurang 0,2X itu sama dengan berapa? Kalau X ini bernilai 1 ya, artinya 1 dikurang 0,02 sama dengan 0,98X. Oke, nilai ini sama 4 juta. Nah, langkah selanjutnya X. Selanjutnya kita hitung berapa nilai dari X ini. Caranya kita bagi nilai yang ada di balik atau yang melekat pada nilai X sebelumnya, yaitu 0,98. 4 juta dibagi 0,98. Oke, sudah diperoleh nilai X-nya. Nah, langkah selanjutnya setelah nilai X diketahui, kita menghitung atau kita hitung nilai persamaan daripada Y. Berapa sih nilai dari persamaan Y ini? Oke, kita copy dulu. Nah, Y ini saya tarik ya. Nah, ini kan 0,01, artinya 0,01 ini kan sudah diperoleh nilai X-nya. Oke, langsung saja ya, dikali dengan nilai X ini 4 juta sekian. 0,1X itu sama dengan 0,1 dikali dengan nilai X ini 4 juta rupiah sekian. Oke, sudah diperoleh. Oke, maka selanjutnya kita hitung berapa daripada nilai X ini. Kita tambah, nilai daripada Y. Nah, sudah kita dapat juga daripada, kita sudah dapat juga daripada nilai daripada Y. Langkah selanjutnya sama dengan metode alokasi kontinu, kita masukkan ke tabel alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Pembantu lainnya dan Departemen Produksi. Ini kita
berdasarkan nilai yang daripada yang dianggarkan di awal atau di soal yang sudah diketahui 5 juta. Nah, selanjutnya ini 5 juta untuk departemen produksi A, dan produksi B nilainya 15 juta. Nah, selanjutnya untuk departemen pembantu X ini kan sudah diperoleh atau diketahui nilainya. Kita masukkan daripada penyelesaian dengan metode alokasi aljabar itu 4 juta sekian. Tapi ini kan kita harus menghapuskan, mau saldonya dinolkan, kita kasihkan minus. Dan nanti pada saat penjumlahan nilainya akan menjadi 0. Oke, langkah selanjutnya setelah kita masukkan angkanya, kita lakukan alokasi ke setiap departemen berdasarkan pada proporsi pengalokasian yang diketahui di awal atau dianggarkan di awal. Ini harusnya positif ya, maka kita kasihkan minus di persamaannya, kita kali dengan proporsi untuk departemen Y yaitu 10%. Ataupun departemen pembantu. Oke, itu pun dengan departemen produksi A kita kalikan dengan proporsi yang diperoleh dari departemen pembantu X itu 65%. Itu pun dengan departemen produksi B kita kalikan dengan proporsi yang didapatkan. Selanjutnya alokasi dari departemen pembantu Y kita kalikan 20% ini untuk departemen pembantu X. Untuk departemen produksi A peroleh proporsi 45%. Begitupun untuk departemen produksi B kita kalikan proporsi yang dia peroleh yaitu 35%. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan penjumlahan. Oke, kita tarik ke samping ya. Oke, setelah kita dapat, barulah kita lihat dan kita identifikasi apakah perhitungan kita ini sudah tepat atau ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, caranya sama dengan metode alokasi kontinu, kita jumlahkan nilainya dari biaya overhead langsung departemen dan tidak langsung departemen, dan alokasi dari departemen produksi B dan A setelah jumlahkan. Nah, maka hasilnya di sini diperoleh balance dan sama 30 juta. Ini mengindikasikan bahwa perhitungan yang kita lakukan ini sudah tepat dan benar. Kalaupun ada kesalahan, misalnya di sini 30 juta, nah di sini 31 juta sekian. Kalau tidak sama berarti kemungkinan dalam perhitungan alokasi yang kita lakukan atau kalian lakukan itu terjadi kesalahan, baik pada saat melakukan pengalokasian di BOP ini, tabelnya ini, ataupun pada saat menghitung alokasi aljabarnya. Baik, sekian penyelesaian contoh soal terkait dengan departementalisasi BOP dengan alokasi aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.